baik. Abang Anda, saya sapa dulu. Selamat pagi, Bang Alek. Ya, selamat pagi. Salam sehat. Shalom. Salam sehat, Bang. Shalom. Baru saja kita sudah selesai COVID endemi ya, dan kita tahu salah satu yang paling banyak berperan di situ dari sisi orang Karo adalah Bang Alek. Kamu jadi kebanggaan kita semua, Bang. Aku sempat dengar di Radio Trijaya bagaimana kamu komentar pada saat itu. Mau kue akan pada saat itu, tapi karena lagi nyetir, nggak sempat. Hari ini kita saling bersapa. Impalku, Pendeta Eki, selamat pagi, Pal. Selamat pagi, Impal, abangku. Berjuah-juah, Impalku. Berjuah, Bang. Ya, dan sekali lagi adik kami Senator Badikenita Putri yang menjadi kebanggaan kita. Itu juga selamat pagi. Nah, saya awali dengan sebuah statement begini, bahwa ini adalah tahun politik. Tahun politik. Dan di medsos, di publikasi itu sudah sangat marak ya, sudah sangat marak. Nah, namun mungkin aku salah. Saya melihat generasi muda Karo itu baik yang GBKP di luar GBKP semuanya lah ya, seolah-olah kok putus-putus ya? Oh, putus-putus, Pal. Ya, seolah-olah ya biasa-biasa saja gitu ya. Biasa-biasa saja. Enggak, saya tidak melihat intensif diskusi, keterlibatan dan macam-macamnya itu di dalam tahun politik ini. Itu dulu yang pertama. Padahal kalau saya tidak salah mengutip Impalku Pendeta Eki, Johannes Calvin, tokoh reformator kita, itu pernah berkata bahwa salah satu profesi yang paling mulia di bawah matahari adalah menjadi politisian, menjadi politikus. Karena mereka itu selalu memikirkan kepentingan-kepentingan umum. Mereka melayani kepentingan umum, siapapun orang-orang yang disebut dalam kepentingan umum itu. Saya sangat tersentuh dengan pendapat Johannes Calvin ini bahwa salah satu profesi yang paling mulia di bawah matahari itu adalah menjadi politician. Tapi sekali lagi, gairah, semangat, antusiasme milenial Karo terhadap politik ini kok seolah-olah makin lama makin berjarak, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh begitu. Ini dari pandangan semuanya, kira-kira apa ini penyebabnya ini? Kita mulai dari yang paling senior tentu saja, Pak, abang kita, Dr. Alex. Gimana pandangan Bang? Ya, saya dulu ya. Iya, Pak. Mujajuah kita Gerina. Jadi masalah keterlibatan orang Karo dalam politik, karena organisasi terbesar di Karo dan yang membesarkan karakter budaya Karo itu yang paling besar adalah gereja, yaitu GBKP. Betul. Tentu faktor gereja di sini banyak berperan. Tentu gereja dalam pengalamannya kalau kita lihat, sebenarnya gereja banyak terlibat dalam gerakan kemasyarakatan. Bahkan juga gerakan kolaborasi. Kalau kita ingat dulu bagaimana pekabaran Injil masuk, itu juga mulai dari kolaborasi. Tanah Karo tidak bisa diinjili kalau tidak terlibatan NZG. Dan NZG nggak bisa hadir kalau tidak ada dukungan dari Tomohon ataupun Minahasa. Betul. Demikian juga perjalanan pekabaran Injil dari mulai pendeta Krut yang tidak berhasil membaptis orang Karo, itu dilanjutkan oleh Weingarten. Betul. Di mana Weingarten sebenarnya juga adalah penginjil yang sudah pengalaman di Tibor, di Pulau Sau. Jadi artinya juga dia hadir atas dukungan dari badan penginjilan yang mengurusin di daerah Timor. Artinya ini semua adalah kolaborasi. Dan demikian juga setelah kalau kita lihat
GBKP dia sudah mulai mandiri, yang disebut Jayo pada tahun 1906, itu GBKP hadir nggak hanya dengan firman saja, dia membuka Quake School, Quake School di Brastagi tahun 1906. Artinya dia masuk melalui pendidikan. Kemudian mereka mendidik, kemudian menerbitkan buku, bahkan ada 104 turi-turin. Dan apa yang terjadi juga bahwa GBKP mendirikan semacam LSM, NGM, NGO, Crystal Lake Mages Club Maju, CMCM. Itu salah satu juga LSM model dulu, di mana untuk pergerakan perempuan. Dan kemudian dilakukan juga untuk laki-laki yang kaum bapak sekarang ini. Jadi waktu itu disebut dengan Bon Kristen Dilaki Karo, BKDK. Artinya, walaupun pada waktu itu belum berdiri GBKP, sebagaimana yang sekarang ini, tapi kehadiran melalui tangan-tangan di kemasyarakatan itu sudah dibuat. Dengan dibentuknya permata, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kategori lainnya. Dan juga kita ingat setelah sinodenya pertama dulu bahwa terjadi peralihan dari mereka yang Belanda masuk ke Indonesia, masuk ke orang Karo. Dan tentu ini juga didukung oleh berbagai guru agama dari gereja tetangga. Nah, itu kalau kita lihat bagaimana pertumbuhannya. Proses pertumbuhan itu tidak melulu di tangan teolog, tetapi juga melibatkan kemasyarakatan. Betul. Nah, demikian juga kalau kita lihat bahwa di tahun 40-an itu statistik masih 5.000. Tahun 2020-an ini mungkin sudah di atas 500.000 orang. Jadi artinya gereja ini bertumbuh. Tetapi gereja ini dalam pengalaman gerejanya banyak juga terlibat dalam revolusi kemerdekaan. Terlibat juga dalam kepimpinan di masa Orde Lama. Terlibat juga di kepimpinan di masa Orde Baru. Jadi pengalaman gereja ini ada yang terlibat aktif, ada yang terlibat pasif. Sebagai contoh di Perang Kemerdekaan, di saat pengungsian banyak dari Karo yang terlibat menjadi laskar dan terlibat juga menjadi TNI. Kalau kita ingat di Kutacane terjadi pembaptisan massal oleh karena TNI. Itu pengalaman di masa kemerdekaan. Kemudian bagaimana waktu di masa demokrasi terpimpin? Pada demokrasi terpimpin pada saat era Orde Lama, banyak juga orang Karo, banyak juga aktivis GBKP yang terlibat di partai. Mulai dari Partai Mengubah, PNI, dan kemudian juga di Partai Komunis Indonesia. Sehingga pada Orde Lama itu sebenarnya terjadi banyak hubungan yang harmonis dengan pemerintahan pada waktu itu. Dan kehidupan politik juga pada saat itu cukup berat, sehingga juga GBKP bisa berdiri di Medan. Dengan berdirinya GBKP Batang Serangan, kemudian juga dengan GBKP yang ada di Madung Lubis, itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah pada saat itu dalam alokasi tanah. Dan kemudian banyaknya pengusaha-pengusaha Karo yang menjadi eksportir-importir sayur yang saat itu berada di Medan. Itu di masa Orde Lama. Dan banyak di antara pengusaha-pengusaha ini juga jadi pertua diaken. Diaken. Dan pada saat itu hubungan antara mereka orang Karo di TNI, orang Karo di partai, dan orang Karo di gereja, dan mereka yang pengusaha, saat itu terjadi silaturahmi yang luar biasa, sinergitas. Kalau tidak ada sinergitas, nggak mungkin mereka bisa membangun GBKP Batang Serangan di kota Medan. Nah, jadi saat itu Medan masih satu klasis. Jadi klasis yang cukup besar, bahkan klasis Lubuk Pakam juga belum ada. Yang ada Siantar. Nah, jadi artinya saat itu Kepala Tirta Nadi di Medan itu juga orang Karo. Gubernur Sumatera Utara juga orang Karo.
Dan kemudian beberapa pejabat di Kodam orang Karo. Nah, kemudian tibalah masanya di tahun 65 terjadi perseteruan politik, terjadi kudeta militer, ada yang menyebut itu oleh karena PKI, tapi ada juga menyebutkan oleh karena internal Angkatan Darat, terjadilah peralihan kekuasaan. Nah, di peralihan kekuasaan ini, gereja juga pada saat itu juga dalam dilematis. Karena sebagian aktivis gereja, yang juga aktivis partai, dan bahkan beberapa di kalangan pejabat pemerintahan, itu masuk dalam tahanan. Ada tahanan G30S yang golongan B, A, dan terbanyak adalah di golongan C. Dan itu sangat menyakiti jemaat-jemaat kita. Termasuk yang di Medan Kota, bahkan juga GBKP kilometer 4,5 saat itu belum berdiri ya, tapi artinya itu sangat dirasakan sekali peristiwa tahun 66 tersebut. Tetapi gereja di sini juga terjun langsung. Artinya begitu isu orang tidak beragama, tidak ber-KTP mencantumkan agama dituduh Partai Komunis, gereja masuk GBK, masuk gereja ya Bang ya. Gereja dengan DGIW pada saat itu dibantu oleh beberapa aparat Kodam yang kebetulan Kristen, termasuk Leo Lopolisa, itu melakukan penginjilan massal. Saat itu juga di frontliner itu ada GMKI dan ada GAMKI, dan itu turun langsung bahkan sampai ke Tigalingga. Dan pada saat itu di situ juga banyak berperan berbagai staf Angkatan Darat yang ada di Kodam yang bisa menyelamatkan orang-orang Karo untuk dilakukan pembaptisan massal, sehingga KTP mereka ataupun dalam identitas surat mereka sudah tercantum sebagai anggota GBKP. Artinya kalau secara gerejani tentu seharusnya ini kan melalui pendidikan gerejani, katekisasi. Tapi baptisan massal itu terobosan dibuat gereja untuk menyelamatkan warganya, menyelamatkan sukunya. Sehingga pada saat itu terjadilah migrasi besar-besaran hanya dengan memperkenalkan siapa itu sebagai juru selamat, apakah dia menerima atau tidak. Begitu mereka menerima, mereka dibaptis. Dan itulah yang terjadi, dan itu berbulan-bulan itu prosesnya. Dan saat itu juga banyak peran dari saat itu masih kolonel, yaitu Kolonel Muskita, Kolonel Nelang Sebiring, ya itu banyak berperan di dalam melakukan evangelisasi. Judulnya sebenarnya evangelisasi, tapi sebenarnya itu adalah target untuk membatasi mereka tidak tertuduh sebagai orang yang tidak beragama atau tidak tertuduh sebagai orang yang komunis. Nah, kemudian di era 70-an terjadi pertarungan juga antara kelompok nasionalis dan kelompok Orde Baru. Dan saat itu kita ingat bahwa daerah Padang Bulan itu terjadi pertikaian antara pemuda Pancasila dan pemuda nasional. Itu banyak melibatkan orang Karo. Dan itu peristiwa politik yang memang sifatnya agitatif dalam rangka menyusun kekuatan Orde Baru pada saat itu. Nah, kemudian selanjutnya gereja juga terkena juga dampaknya pada saat dilakukan bersih lingkungan. Iya. Pada saat itu terjadi Kodam merangkap sebagai Laksus. Kodam juga merangkap sebagai Bakostra Nasda. Dan dalam hal ini juga banyak juga anggota gereja yang akhirnya ditahan. Dan itu terjadi di era tahun 70-an ke atas. Padahal masa PKI itu tahun 65. Dan mereka yang kena ini adalah sebenarnya tidak terlibat dalam gerakan politik G30S, tetapi dalam keterkaitan dalam perebutan kekuasaan. Karena terlalu banyaknya orang-orang Karo menguasai berbagai jabatan-jabatan yang ada di Pemda. Jabatan-jabatan di badan usaha milik daerah. Seperti Tirta Nadi misalnya ya. Dan kemudian juga berbagai usaha-usaha. Ini harus disingkirkan. Dan cara penyingkiran itu adalah dengan mengatakan bahwa dia tidak bersih.
dia terkait. Nah, oleh karena itu sebenarnya anak-anaknya mungkin masih ada yang hidup karena anak-anak itu nggak jauh umurnya dengan saya. Tapi orang tuanya ini ada yang ditahan di Lubuk Pakam, ada yang ditahan di penjara Sukamulia, dan sebagainya. Dan di sini juga GBKP hadir. Dari sini GBKP hadir menyelamatkan beberapa orang Karo yang ditahan tanpa jelas apa salahnya, hanya karena untuk menyingkirkan jabatan dan kekuasaannya. Dan termasuk juga mahasiswa-mahasiswa Karo pada saat itu yang kuliah di USU akhirnya terpaksa drop out. Dan ini yang drop out ini ada yang di Fakultas Kedokteran dan ada di Fakultas Teknik. Karena pada saat itu juga GBKP sudah menggulirkan beasiswa GBKP. Tetapi oleh karena tuduhan-tuduhan CGMI, dan memang pada saat itu di kampus USU juga sangat kuat organisasi eksternal, yaitu ada GMKI, ada HMI, GMNI, PMII, PMKRI, tapi ada satu lagi namanya CGMI. Jadi semua yang dituduh dengan CGMI, padahal karena menghadiri seminar saja, itu juga disingkirkan. Tidak terjadi juga itu terjadi IKIP. Beberapa dosen-dosen yang seharusnya sudah punya porsi jabatan untuk dekan, kepala jurusan, itu juga banyak yang nggak bisa naik karena tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi memang pada saat itu aktivis Karo dan kemudian kebetulan dia GBKP banyak hadir di lini pemerintahan dari mulai tahun 60-an. Ya, kita berterima kasih kepada Jamin Ginting, kita berterima kasih kepada Ulum Stepu, kita berterima kasih juga dengan berbagai pejabat yang ada di Koilhan, sehingga banyak orang Karo yang memang akhirnya terlibat di dalam struktur pemerintahan. Tetapi menghadapi peristiwa politik tersebut, saat itu kita tidak punya leader. Karena Jamin Ginting sendiri juga sudah ditarik ke Jakarta, dan Nelang Sembiring juga sudah tidak in position. Dan kemudian ada beberapa pejabat yang di Kodam juga terpaksa diturunkan, sudah berpangkat kolonel, dan ini juga memberikan dampak. Jadi itulah peristiwa-peristiwa terjadi. Dan kemudian setelah Orde Baru semakin kuat, kita masuklah kepada Ajas Tunggal. Pada saat Ajas Tunggal kepimpinan di tangan Orde Baru, dan kemudian terjadi kuningisasi. Nah, peristiwa kuningisasi ini juga berdampak kepada gereja. Khususnya pada sidang sinode tahun 89 atau 91, di mana kita sidang sinode kilat. Pada saat itu sebenarnya bukan GBKP saja yang kena dampaknya. Hampir semua gereja kena, termasuk HKBP, di mana terjadi kuningisasi, GEMIM, Gereja Protestan Maluku, dan semua ini dalam rangka untuk memperkuat dominasi kepimpinan nasional. Dan yang paling parah memang HKBP. GBKP hanya terjadi peristiwa sidang sinode kilat saja. Pada saat itu banyak delegasi yang sudah pikirannya bagaimana GBKP ini selamat untuk bisa menyatu dengan kepimpinan nasional. Tapi di satu sisi banyak juga warga GBKP menyatakan bahwa GBKP harus berdiri di tengah, tidak terlibat di dalam gerakan politik, tetapi dia mencerahkan. Jadi inilah perseteruan yang terjadi pada saat itu, sehingga ini berpengaruh. Tapi untung ini bisa diselamatkan, karena kekerabatan Karo di gereja cukup kuat, dan pandangan teologis yang cukup mendalam di gereja-gereja, akhirnya ini tidak seperti terjadi di HKBP. Tapi ini di tahun 80-an ya, di 80-an, kemudian masuk di 90. Nah, kemudian kita masuk di mana GBKP 100 tahun. Dan saat itu menjadi puncaknya, dan kemudian dirayakan di Sukamakmur, dan ada kehadiran pejabat di tingkat nasional. Artinya GBKP secara nasional diakui, dan kemudian secara ekumene juga GBKP masih tetap eksis. Nah, pada saat itu terjadi eksodus
masyarakat Karo dengan penghasilan yang cukup tinggi. Di era 80-an banyak mahasiswa Karo akhirnya berangkat ke Jawa. Berangkat ke Jawa. Dan kemudian beberapa diantaranya menjadi aktivis, bisa kita lihat ada di Bandung dan ada di Jogja. Ya, tahun dan 80-an pada saat itu, tapi sebagian ada yang bergabung di Golkar, AMPI, KMPI, ya. Dan pada saat itu banyak. Tapi sebagian juga ada di seberang, yaitu di Partai Demokrasi Indonesia dan kemudian di LSM. Dan ini tetapi tidak merusak hubungan keluarga. Jadi ini masih berjalan terus. Hanya peristiwa 98 di mana terjadi reformasi dan terjadinya peralihan kepimpinan. Pada saat itu gereja kurang banyak mendorong bagaimana reformasi politik ini juga dipahami oleh warga gereja. Nah, saat itu tahun 98, saya belum bertua saat itu, sudah mau dipilih tapi karena masih sekolah jadi nggak ikut. Tapi yang terjadi pada saat itu gereja masih apakah ikut terlibat atau tidak karena berangkat dari pengalaman lalu, ini masih ragu-ragu, sehingga bisa dikatakan waktu peristiwa 98, gereja memang menyuarakan demokrasi, menyuarakan kerakyatan, tapi gereja tidak mendorong anggotanya untuk merebut reformasi itu sendiri, baik di tingkat lokal, regional, ataupun nasional. Dan setelah pasca reformasi muncullah beberapa tokoh-tokoh Karo di tingkat nasional, ya. Tetapi kebetulan yang muncul itu bukan orang dari GBKP. Nah, jadi banyakan itu adalah dari PBB, PKS, orang Karo yang hadir setelah pasca reformasi. Ada beberapa kita memang tapi hanya di anggota dewan. Nah, di sini mungkin yang keterlambatan kita, dan ini juga bergulir terus pada saat pemerintahan beralih dari Gus Dur ke Mega, kemudian dari Megawati beralih ke SBY, dan beberapa posisi-posisi dalam jabatan pemerintahan untuk eselon 1 ada, tapi masih bisa dihitung dengan jari. Dan kemudian kalau kita lihat mereka orang-orang GBKP dan orang-orang yang sekolah di luar itu juga cukup banyak, tetapi banyak di antara mereka itu hadir di kelompok private, ya, di kelompok swasta, di wirausaha gitu. Sementara di kelompok pendidikan tinggi kita jarang. Nah, kalau kita evaluasi sekarang di USU, sangat sedikit sekali sekarang di Fakultas Kedokteran yang orang Karo menjadi dosen. Yang masih bertahan di situ walaupun sudah pensiun hanya profesor, doktor, pengarah, pentarigan. Tapi ke bawah-bawahnya ini, generasi barunya, itu sudah sedikit sekali. Dan kemudian kalau dulu masih ada Dokter Dahlan Kliat misalnya, ya, sekarang sudah nggak ada lagi. Dan ini yang kita lihat. Jadi kekosongan kita adalah banyak alumni warga GBKP yang kuliah di perguruan tinggi, banyak yang pintar-pintar, banyak yang smart, tapi mereka tidak berkenan untuk menjadi dosen di perguruan tinggi. Padahal kalau kita lihat sekarang ini banyak rekrutmen untuk pejabat pemerintahan, banyak yang direkrut dari perguruan tinggi. Banyak dosen-dosen itu banyak yang menjadi akhirnya menjadi Sri Mulyani aja itu juga adalah dosen. Iya Bang, betul. Ya, jadi banyak di antara kita tidak banyak hadir di perguruan tinggi. Dan demikian juga zona komfort ini menjebak kita untuk bisa bertarung. Kita ya. Menjebak zona kita. Komfort. Sehingga kita tidak bisa bertarung sebagaimana kelompok Makassar ataupun kelompok Tapanuli untuk ke depan. Nah, artinya ini jangan membuat hambatan bagi kita untuk maju ke depan, karena tahun depan kita tahun politik. Tapi ini sekarang sudah ada registrasi, sudah ada pendaftaran, ada yang menjadi anggota DPD, ada DPR, dan manakala ada anggota-anggota gereja kita, apapun partainya, ini harus kita dukung dan menjadi representasi kita. Jadi
kita lihat Paulus, bahwa kalau dia di Roma dia akan berbicara sesuai dengan karakternya Roma. Kalau dia dengan Yunani, demikian juga dengan Yunani. Kalau dia dengan Yahudi. Jadi artinya GBKP juga harus bisa mendorong bahwa anggota-anggota partainya, kendati pun di Nasdem, dia berbicara dengan gaya Nasdem. Kemudian kalau dia ada di PDIP, dia dengan PDIP. Yang penting bingkai NKRI ini adalah bagian dalam di mana gereja itu hadir. Jadi oleh karena itu ini yang harus disampaikan. Dan yang kedua mungkin menjadi catatan gereja adalah bahwa organisasi kategorial kita ini kuat. Persekutuan kaum bapak Mamre ini sangat kuat. Permata. Demikian juga kaum ibu. Demikian juga sebenarnya Permata. Tetapi kenapa kita nggak bisa sama seperti Fatayat NU? Nah, kenapa kita tidak bisa seperti pemuda Al-Walsiyah misalnya? Artinya dia punya bargaining karena masanya banyak. Tapi kalau kita kumpulin itu suka makmur sana bisa penuh, bisa kita merahkan dengan baju mamrenya. Tetapi kenapa tidak bisa punya bargaining politik untuk Deli Serdang? Kenapa tidak bisa punya bargaining? Nah, oleh karena itu sebenarnya di sini kembali lagi kepada GBKP-nya. Jadi tidak perlu kita mungkin memasang bargaining position di tingkat nasional, mungkin di tingkat daerah. Jadi dengan ini misalnya kita punya berbagai pilihan. Nah, kita akan menghadapi pemilihan serentak, ya. Jadi ada pemilihan DPRD, DPR, kemudian ada pemilihan gubernur. Kita punya masa, kita punya misi dan visi, dan kita punya warna. Ini harus bisa dijual. Memang GBKP tidak berpolitik, tetapi bagaimana dia bisa menjualnya sebagai terang dan garam di berbagai level yang ada di pemerintahan ini ataupun di wilayah pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian GBKP tetap diperhitungkan. Dan berikutnya lagi misalnya kemarin kita PJJ ataupun PA Mamre bicara mengenai bagaimana partisipasi sosial, bagaimana keterlibatan kita. Betul. Tapi sebenarnya juga GBKP harus memikirkan bagaimana bisa meraih bansos-bansos yang ada di Kementerian Sosial. Karena jangan sampai panti asuhan yang kita fasilitasi, demikian juga panti untuk kaum cacat, itu sebenarnya menurut Undang-Undang Dasar, itu adalah tugas negara untuk menjaga dan melindunginya. Dan negara seharusnya berterima kasih kepada GBKP, karena GBKP menciptakan infrastruktur untuk melindungi mereka yang sakit kusta di Lausimowo, mereka yang cacat, mereka yang tidak punya ayah dan ibu, termasuk juga lanjut usia. Nah, jadi artinya ini sebenarnya hanya soal bargaining position. Nah, sekarang kita ada kawan orang Karo yang punya jabatan misalnya di berbagai kedeputian, ya ini harus kita sampaikan. Dan kita harus bisa. Kehadiran senator kita ini kan, Bang? Iya, dia harus bisa menyuarakan ini. Si Nita ini harus bisa menyuarakan. Kalau nggak bisa menyuarakan, jangan kita pilih lagi. Tapi kalau dia bisa menyuarakan ini, kita pilih dia. Tapi dengan catatan Sukamakmur, Yapos, Lausimowo, Rumah Sakit Kabanjahe, harus bisa. Itu namanya politik anggaran. Jadi politik anggaran itu ada di tangan ibu kita ini, Mbak Dikenita. Jadi ini kita berharap, tapi kita berharap ada berbagai orang lain lagi hadir di berbagai komisi ya. Hadir lagi baik di Sumatera Utara maupun di Tanah Karo maupun juga di pusat. Dan yang terakhir juga GBKP di samping juga sekarang ini banyak bicara mengenai climate change. Banyak kita bicara mengenai perubahan iklim, ini juga anggarannya besar. Bahwa gereja dengan jemaat-jemaatnya itu bisa menjaga hutan, menjaga air yang ada di Tanah Karo untuk menjaga Medan itu tetap punya air. Nah, oleh karena itu, ini juga seharusnya harus bisa dikomunikasikan dengan Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, bahwa kita akan menghadapi era bonus demografi. Jadi di mana usia produktif sedemikian tingginya, dan kita masih khawatir apakah lapangan pekerjaan bisa menyerapnya atau tidak. Dan kemudian
dengan usia lanjut juga akan bertambah. Nah, ini juga harus menjadi pemikiran gereja. Oke, gereja sudah membuat zaitun. Dan zaitun itu ada yang pratama, ada yang madya, dan ada yang utama ya. Utama sudah nggak bisa lagi aktif, tapi tetap dia lansia. Tapi kalau yang pratama dan madya, ini zaitunnya ini masih aktif. Ini masih bisa digerakkan. Dan ini masih bisa menjadi kekuatan politik juga. Karena mereka punya pengalaman, mereka punya aset. Jadi zaitun jangan hanya dibuat untuk PA dan KUR saja dan menghadapi kehidupan yang kekal. Ini sebentar lagi nih Pak Pemerintah ini harus menjawab ini. Karena kalau zaitun hanya dibuat untuk menghadapi hidup yang kekal, dari muda pun kita sudah dipersiapkan untuk itu. Tapi bagaimana dia berkarya dengan aset yang sudah dia peroleh, aset itu nggak mesti uang, tapi pengalaman dia selama bergereja, bermasyarakat, bernegara, ini menjadi satu kekuatan. Kita ingat Mahathir Mohamad juga 84 tahun. Kemudian juga LBP juga sudah 76 tahun. 76, bahkan betul. Kalau kategori lansianya itu zaitunnya itu sudah zaitun madya ya. Jadi artinya masih bisa. Jadi artinya ini juga harus banyak berubah. Jadi inilah pesan kita agar Mamre, kemudian kaum Ibu Moria, Permata, ini kekuatan gereja yang real. Kekuatan massa. Jadi ini modal yang cukup baik. Tidak hanya untuk pemilu, tapi untuk juga gerakan kemasyarakatan, gerakan untuk berbangsa dan bernegara. Dan sebagaimana kita ketahui, ini bisa diorganize dengan baik. Tentu kita berharap Bapak Pendeta yang sudah ada, Bapak dan Ibu Pendeta yang sudah lebih 500 orang yang ada ini, pelayanannya memang luar biasa. Tetapi bagaimana kita supaya tampil di dalam kancah perseteruan politik dan pertarungan politik, ini juga harus perlu keterlibatan dari berbagai teolog. Kalau kita ingat di Amerika Selatan, di mana ada teologi pembebasan, itu juga dipelopori oleh para teolog dan pastor. Termasuk juga minjung teologi kalau kita lihat di Korea Selatan. Korea Selatan itu bisa maju karena kristenisasi di sana. Dan kristenisasi itu tidak hanya Injili, tetapi keterlibatan gereja juga dalam pembangunan kemasyarakatan. Ya, ini mungkin yang bisa menjadi komentar saya. Juga. Terima kasih sekali Bang, pemaparan lengkap dari masa sebelum kemerdekaan sampai masa-masa di abad milenial ini. Jadi satu kesimpulan yang saya tangkap, banyak sekali kesimpulan sebenarnya. Ini sebagai pengantar untuk pertanyaan saya kepada Impal Kuperita Eki, kemudian nanti kepada senator kita, bahwa dari sejarahnya GBKP itu selalu terlibat di dalam pembangunan bangsa ini. Dalam pembangunan bangsa ini, tadi Bang Alex sudah memaparkan dalam setiap tahap, mulai dari kemerdekaan, awal kemerdekaan, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, ternyata GBKP selalu eksis di dalam seluruh perkembangan bangsa ini, dalam seluruh perkembangan ya khususnya di Sumatera Utara. Namun tadi Bang Alex juga berkata bahwa Permata, Mamre, Moria termasuk zaitun kita seharusnya itu mempunyai sebuah kekuatan sosial politik sehingga bisa melentarkan, mengentaskan anak-anak muda kita untuk terjun dalam politik. Nah, ini. Oleh sebab itu terakhir Bang, closing statement dulu untuk menghimbau anak-anak muda kita ini. Bagaimana kamu menghimbaunya supaya tidak punya keraguan lagi untuk terjun dalam politik, karena motivasinya untuk melayani, membuat kebijakan, memberikan. Kan itu sebenarnya Jadi di sini terima kasih ya Bang Alex, Pak Pendeta Eki, Senator Badi Kenita. Saya sudah melihat benang merah yang disampaikan oleh Johannes Calvin tadi, bahwa benar sekali dari percakapan kita ini, bahwa salah satu profesi yang paling mulia di bawah matahari adalah menjadi politisian, menjadi senator, menjadi dosen, menjadi ya macam-macam lah ya. Jadi Bang Alex, closing statement dulu Bang, 1-2 kalimat
supaya ini menyemangati khususnya generasi Z kita, termasuk juga Zaitun tadi, Bang, ya, termasuk Zaitun tadi juga. Bagaimana kamu menghimbaunya? Lalu nanti Impalku perbaiki dan ditutup oleh adikku Dr. Putri Burustepu. Silakan, Bang. Ya, jadi Gereja Batak Karo Protestan sebenarnya sudah punya pengalaman banyak, betul, untuk menghadapi pemilu. Dari pemilu yang pertama sampai nanti kita akan masuk ke 2024. Ya. Dari masa Orde Lama, demokrasi terpimpin, sampai ke Orde Baru, reformasi, dan sekarang ini. Artinya ini penting bagi gereja, khususnya bagi runggun-runggun, karena runggunlah basis pelayanan. Ya. Maka Tritugas Panggilan Gereja itu sebenarnya diaktualisasikan di sana. Dan lebih kecil lagi sebenarnya di PJJ. Jadi PJJ itu kuat, runggun akan kuat. Tritugas Panggilan Gereja diaktualisasikan di tingkat runggun, maka ini juga akan diaktualisasikan di tingkat PJJ. Termasuk juga di dalam kita menghadapi tahun politik, tentu PJJ juga adalah bagian dari dapil. Dan runggun juga adalah bagian dari dapil. Jadi oleh karena itu, runggun gereja bersama dengan PGIW setempat tentu bisa melihat dapil-dapilnya. Dan dapil-dapil ini bisa dilihat yang mana yang mereka pilih untuk mewakili suara-suara mereka. Khususnya agar Tritugas Panggilan Gereja ini tetap eksis dalam pelayanannya. Sebagai contoh, GBKP Depok Lenteng Agung hadir di tengah-tengah pemerintahan didominasi oleh PKS. Betul. Tetapi GBKP Depok sampai sekarang masih eksis walaupun sudah 2 periode PKS hadir di sini. Dan artinya memang gereja harus bisa menampakkan dirinya, tapi juga harus bisa bagaimana dia bisa menjadi garam dan terang, sehingga walaupun dia berbeda dalam pandangan, khususnya soal iman, tetapi bukan berarti terjadi resistensi. Jadi ini juga harus dilihat. Jadi buktinya kemarin saya ke GBKP Depok, di situ ada spanduk di luar, Selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, karena tetangga kita semua adalah daerah PKS. Dan ternyata sampai sekarang tidak pernah diganggu. Jadi artinya ini salah satu contoh. Dan kemudian bagi pemuda-pemuda gereja, bagi Mamre, dan bagi Moria ataupun Zaitun yang masih aktif, tentu gereja dalam hal ini bisa mewarnai, agar mereka bisa berperan. Berperan dalam politik tidak hanya harus masuk ke partai. Bisa juga di ormas. Kalau di Depok itu banyak anggotanya adalah mereka yang bekerja di pasar. Di pasar itu banyak koperasi untuk kesejahteraan mereka. Nah, kita juga bagaimana menghadirkan mereka juga supaya bisa terlibat di anggota koperasi. Dan bagaimana mereka bisa eksis, tentu gereja juga menyiapkan CUM. Walaupun CUM ini belum mendapat restu dari OJK, tapi CUM di Depok cukup besar dan banyak mendanai sehingga mereka ini bisa akhirnya menjalankan bisnisnya. Tapi kita juga berharap begitu mereka menjalankan bisnisnya, mereka juga harus ikut di koperasi-koperasi yang terkait sehingga bisa memberikan warna juga. Jadi ini mungkin yang ke depan yang harus kita bangun. Memperkuat runggun, termasuk juga runggun sekarang akan beralih sebentar lagi dari milenial senior ke milenial junior, karena kita akan pemilihan ketua diaken 2024 ini. Betul sekali. Dan tentu ini mereka nanti yang akan menjalankan Tritugas Panggilan Gereja ke periode menjelang 2030. Ini juga gereja harus hadir, dan Depok melihat bahwa pluralnya cukup tinggi sehingga bahasa Indonesia, bahasa Karo, bahasa Indonesia ini sudah menjadi tren, sehingga yang menjadi sasaran kita adalah bagaimana keterlibatan semua jemaat, partisipasi jemaat di dalam membangun bangsa dan negara, baik di tingkat lokal maupun juga di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Bagaimana Iba Sagunade, Buyur. Nande Bapak